Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Hamisa dengan NIM 12021840113 dari kelas SI 4203. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan minggu ke-8, yaitu kami diberikan studi kasus berupa kode program yang kami harus mempelajari terlebih dahulu, lalu outputnya kami diminta untuk membuat rancangan diagram interaksi, baik itu collaboration diagram maupun sequence diagram. Nah, langsung masuk aja ke kode programnya. Jadi, saya dan kelompok saya telah mendiskusikan mengenai kode program dan pembuatan collaboration diagram serta sequence diagram melalui aplikasi Zoom. Jadi di sini ada 3 kelas, yaitu Lumbung Padi Service, ada kelas petani, dan ada kelas kegiatan panen. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi kelas apa yang menjadi boundary, apa yang menjadi service, dan apa yang menjadi entity. Nah, jadi di sini boundary-nya kami tetapkan yaitu kegiatan panen, yaitu sebagai main method juga di sini. Jadi semua aktivitas yang ada di program ini dijalankan pada main methodnya. Lalu entity-nya menurut kami yaitu petani, di mana di kelas petani ini, di kelas kegiatan panen ini, entity petani itu dibuatkan 2 objek. Nah, karena collaboration diagram dan sequence diagram itu dilihat dari objek yang dibuat pada produk program, maka menurut kami entity-nya itu petani pabakri dan petani dayam baso. Nah, sama seperti entity-nya, service-nya juga di-create 2 objek, yaitu pada kelas kegiatan panen juga ada Lumbung Desa Sukatani dan Lumbung Desa Sukamaju. Jadi langsung masuk aja ke communication diagramnya. Nah, jadi ini communication diagramnya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada boundary, ada service, dan ada entity-nya. Jadi di sini saya secara general, walaupun tadi di-create 2 objek, saya buatkan terlebih dahulu. Itu dijadikan satu entity dan juga satu service dan juga satu boundary. Nah, jadi yang pertama kali kita lihat, program ini berjalan itu karena kegiatan panen ini sebagai main method, jadi dia harus melakukan create agar terhubung kepada service-nya dan juga entity. Nah, lalu kita lihat di sini nih, ada pabakri.lakukan panen. Nah, ini metode pabakri melakukan panen. Nah, jadi di sini yang pertama kali dari kegiatan panen menuju ke entity-nya itu, yaitu melakukan panen yang dimana dilakukan oleh pabakri. Nah, masih di pabakri, dia melakukan simpan panenan di lumbung, dan dia juga ambil panenan dari lumbung. Nah, lalu dia dari entity ini dia akan lakukan ambil padi dan simpan padi. Nah, lalu dia akan melakukan cetak persediaan. Nah, ini karena dari kelas kegiatan panen, maka arahnya dari sini menuju sini, cetak persediaan panen. Nah, dia juga ke dirinya sendiri itu lakukan hitung persediaan. Nah, jadi ini kan secara general. Jika secara spesifiknya ini saya membagi itu entity-nya menjadi 2 yang tadi telah saya bilang, itu ada pabakri dan dayam baso, service-nya ada Lumbung Desa Sukatani dan Lumbung Desa Sukamaju. Sebenarnya sama saja, hanya ini lebih dispesifikasi saja. Lanjut. Nah, ini masuk ke
sequence diagram kegiatan panen. Jadi di sini sequence diagram sama saja seperti collaboration diagram, yaitu boundary, service, dan entity. Dan saya sudah jelaskan juga tadi. Jadi di sini sama saja dia si boundary-nya itu, yaitu kelas kegiatan panen, dia harus meng-create untuk terhubung ke service dan entity-nya. Nah, lalu setelah itu dia akan melakukan panen. Karena tadi kita telah lihat codingannya itu Pak Bakri lakukan panen, jadi karena Pak Bakri terdapat di dalam kegiatan panen dan dilakukan oleh entity ini, jadi dari arah sini menuju ke sini ke entity-nya, yaitu Pak Bakri Tani. Masih sama, Pak Bakri juga melakukan simpan panenan di lumbung, lalu dia mengambil panenan di lumbung dengan parameter integer panenan diambil. Nah, lanjut entity dayung baso. Nah, kan dibuat juga tuh objek dayung baso. Jadi dalam kegiatan panen ini dia juga melakukan panen dan juga melakukan simpan panenan di lumbung. Hanya saja dia tidak melakukan ambil panenan di lumbung. Lalu dari si Pak Bakri ini dia menuju ke servisnya, mengarah ke servisnya, dia akan menyimpan padi dan juga mengambil padi, sama seperti Pak Bakri dan Baso juga melakukan seperti itu. Lalu ini dari kelas kegiatan panennya, dia melakukan cetak persediaan untuk mengecek padinya sudah seberapa yang tersedia. Dan pada ini yang dilakukan pada servisnya Lumbung Desa Sukatani, Lumbung Desa Sukamaju juga melakukan seperti itu. Lalu mereka juga menghitung sisa persediaan yang ada. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.